Sore waktu Jakarta, selamat pagi tentunya waktu Utrecht buat Mas Yasin. Halo, apa kabar semua? Boleh saya lihat jempolnya semuanya? Kalau yang kabarnya baik, coba mana nih saya mau lihat dulu jempolnya nih. Coba diangkat jempolnya kalau misalnya semuanya dalam keadaan baik, oke. Yang nggak pakai video juga nggak apa-apa, jempol di reaction-nya di handphonenya ataupun di laptopnya. Oke, wah udah banyak yang baik ya. Oke, senang sekali. Saya Farid dari Jakarta Good Guide. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Utrecht, ke Belanda ya. Meskipun kita masih, kalau yang di Jakarta masih PSBB, kalau yang di luar kota mungkin ada beberapa yang agak sedikit lebih lengang. Cuman hari ini senang sekali, hari Sabtu kita bisa jalan-jalan ke Utrecht, Belanda, dan kita bisa melihat seperti apa sih kota yang katanya adalah kota surga bagi para pesepeda di dunia bahkan ya. Dan bahkan kalau misalnya baca artikelnya, Utrecht itu juga punya bukan salah satu ya, mungkin satu-satunya ya, tempat parkir sepeda terbesar di dunia. Gokil, seperti apa nanti akan kita cari tahu. Tapi sebelumnya sekali lagi, saya Farid dari Jakarta Good Guide, kita kenalan dulu, dan mohon maaf, mikrofonnya buat para peserta saya mute semuanya supaya kita bisa fokus gitu ya jalan-jalannya. Tapi jangan khawatir, untuk semua interaksi bisa dilakukan melalui chatroomnya. Jadi kalau misalnya mau kasih pertanyaan, mau kasih komentar, mau kasih tambahan, boleh silahkan komen di chat, di bagian chat, diketik aja, ditulis aja. Karena sejujurnya saya juga belum pernah ke Utrecht, mohon maaf ya. Jadi kita akan lihat bareng-bareng ya. Jadi kalau misalnya punya pertanyaan, langsung ditulis di chat room-nya. Nanti guide kita yang sudah ada di Utrecht sana, Mas Yasin nanti akan menjawab pertanyaannya. Karena Mas Yasinnya nggak bisa ngelihat chat room-nya, nanti saya akan mempertanyakan atau ngasih pertanyaannya ke beliau. Oke, tapi sebelum kita ke Utrecht, sekali lagi aku mau nge-share, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah tour ini live dari Utrecht dan kita akan berfokus melihat infrastruktur kota yang ramah pesepeda. Jadi kita selain melihat cantiknya kota Utrecht, cerita di kota Utrecht, tapi kita akan berfokus ke infrastruktur pesepedanya itu seperti apa sih gitu. Siapa tahu aja kan abis dari sini bisa diterapkan di kota-kota besar di Indonesia. Amin ya. Terus kemudian yang kedua nih, penting banget nih, karena ini sering banget kejadian kalau misalnya tour virtual ya. Kalau koneksi terganggu atau grup tiba-tiba mati, atau tiba-tiba saya hilang. Ini beberapa kali ya, hostnya justru hilang gitu ya. Jangan khawatir, tetap di laptop ataupun di handphone kalian ya. Dan kalaupun kalian terlempar keluar, silahkan masuk lagi menggunakan meeting ID, password, ataupun link yang sama yang sudah dikirim ke email masing-masing ya. Ruangan meeting room-nya itu akan tetap sama. Terus kemudian mohon maaf, mikrofonnya dimatikan, cuma nanti ada masa-masa di mana kalian bisa menyalakan mikrofonnya gitu ya. Terus kalau misalnya ada kendala ataupun pertanyaan, atau misalnya ini kan saya lagi ngomong nih, terus kalau misalnya kalian tiba-tiba kok putus-putus ya suaranya, ataupun nge-freeze tiba-tiba videonya, bisa ditulis di ruang chat, oke? Dan yang pastinya ini terselenggara atas kerjasama Greenpeace Indonesia, Transport for Jakarta FDTJ, dan juga Jakarta Good Guide. Dan saya ingin memperkenalkan dulu nih guide kita yang sudah hadir. Sudah masuk belum ya Mas Yasin ya? Halo Mas Yasin, adakah di sini? Mas Yasin ini sudah, bentar. Kayaknya Mas Yasin masih belum di ini ya, udah jadi co-host belum ya Mas Yasin ya? Udah, kayaknya oke, belum. siap. Ya, halo semua. Sudah mau ke Mas Yasin Alamal. ini udah 4 tahun di Belanda ya? Ya, betul. Kuliah di Belanda Mas Yasin ya? Kuliah. Sebenarnya ini minggu depan aku balik ke Indonesia. Jadi mungkin ini sebelum aku pulang, aku pengen ngasih tahu juga kayak gimana sih hidup di sini, gimana kulturnya bersepeda di sini kan di Indonesia lagi booming banget nih ya. Jadi kayaknya ada baiknya kalau misalkan aku juga tunjukin contohnya gimana sih orang Belanda yang kayak kita tahu lah.
surga sepeda itu ya kehidupan sehari-harinya. Dan ya makanya kita beberapa waktu ke depan aku akan ajak keliling Utrecht. Ya, just enjoy. Oke, baiklah. Silahkan kalau gitu. Take it away, Mas Yasin. Ini kayaknya lagi di stasiun ya. Ya, halo semua. Selamat sore. Aku bakal tunjukin video stasiunnya. Jadi aku lagi di stasiun Utrecht Centraal. Ini adalah salah satu stasiun tersibuk di Belanda dengan penumpang harian itu 200.000. Jadi kenapa Utrecht dulu ya? 200.000 penumpang sehari. Jadi ya kita lihatnya hari Sabtu aja rame. Karena satu, kenapa aku milih Utrecht? Karena Utrecht ini terletak di tengah-tengah Belanda. Kalau kalian lihat peta di Belanda, Utrecht ini benar-benar di tengah negara ini. Jadi kenapa jadi akhirnya rame? Karena semua orang yang naik kereta kalau mau jalan pasti transitnya di sini. Kalau mau dari timur ke barat atau utara ke selatan, they will transfer or change trains here. Dan kenapa juga Utrecht? Karena well, ini personally karena Utrecht itu salah satu kota favorit saya. Mungkin kalau di Belanda kita tahu ada Amsterdam, ada Rotterdam, ada Den Haag, tapi Utrecht ini salah satu yang kayak hidden gem-nya gitu loh. Jadi orang nggak banyak cerita soal Utrecht. Padahal Utrecht ini kota terbesar keempat di Belanda. Jadi that's why I really want you to show you guys how this city look like and also how their bicycle infrastructure and bicycle culture is. Ya, jadi kita sekarang masih dalam stasiun. Aku sebenarnya nggak tinggal di Utrecht, aku tinggal di Breda, 1 jam naik kereta dari sini. Jadi aku juga jalan-jalan, jadi kita jalan-jalan bareng lah istilahnya sekarang. Tapi di Utrecht ini banyak orang Indonesia juga ya, banyak kampus juga soalnya kan ya? Banyak. Jadi Utrecht ini terkenal akan 2, tadi 1 transit hub kereta dan 2 universitasnya. Jadi University of Utrecht ini salah satu universitas terbesar di Belanda. Kalau nggak salah, studennya ada 30.000. Dan ada banyak juga orang turunan Indonesia yang tinggal di sini. Dan di salah satu rute perjalanan kita nanti akan ada satu hal yang akan sedikit mengkoneksikan Utrecht dengan Indonesia. Nah, jadi stay tune aja. Oh ya, wow. Iya. Oke, nah ini kita lagi di lantai berapa nih, Mas Yasin? Kita di lantai 2. Kalau kita lihat ini mirip-mirip Manggarai ya, yang baru. Kalau misalkan kalian udah lihat. Tapi kita masih dalam stasiun, kita mau keluar. Jadi kalau di sini kita pakai kartu. Ini kayak semacam e-money-nya. Dan kartu ini bisa dipakai di satu negara untuk semua public transport. Jadi handy banget. Namanya OV Chip Card. Kebetulan aku gabungin sama kunci sepedaku sama kunci rumah. biar handy. Oke. Dan jadi kita, satu kartu itu untuk kereta, bus juga? Kereta, bus, metro, tram semua. Bisa pakai kartu ini. Oke. Jadi kita sekarang keluar nih, baru tap out. Ya. Dia di tap ya, berarti mirip sama kayak kalau di Jakarta, Transjakarta gitu ya? Nggak di swipe betul. Atau di... Oke. Tapi di sini enaknya kalau kita tinggal di Belanda, kita bisa namanya subscribe abonemen. Jadi aku kebetulan di sini punya abonemen travel free di weekdays dan weekend. Jadi kita bisa bayar 30 euro untuk weekend, kita travel gratis semau kita di Belanda naik kereta. Jadi banyak juga mahasiswa di Indonesia yang pakai itu. Kalau misalnya kita mau jalan-jalan, biasanya kan weekend free kan. Maksudnya weekdays kita kuliah, weekend terus kita mau jalan-jalan. Akhirnya kita pakai weekend free ini, kita bilang abonemen. 30 euro sebulan, kita bisa jalan-jalan bebas kemanapun naik kereta. Enak banget. Tapi kalau misalnya fare-nya sendiri atau kayak ongkosnya sendiri atau kayak bayarnya itu kalau misalnya nggak yang 30 euro itu per stasiun kah atau per trip seperti Transjakarta atau gimana? Per jarak sih. Jadi kalau misalnya kita lihat di sana itu ada semacam mesin isi ulang. Jadi yang semacam e-money juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita nggak punya abonemen tadi, kita bisa isi ulang kartunya dan ya kayak di Jakarta aja gitu, bisa jalan sesuai trip. Nah, jadi kita mau keluar stasiun. Jadi ini tadi salah satu stasiun terpenting di Belanda dan kita keluar. Ini juga sebenarnya salah satu tempat nongkrong favoritku juga karena kalau kita bisa lihat
Ya ini di luaran stasiunnya, depannya tuh langsung mall. Namanya Hofkaterain. Ini mall baru juga, jadi daerah ini nih benar-benar baru direnovasi. Baru setahun 2 tahun yang lalu. Dan ya ini yang benar-benar bikin Utrecht itu apa ya? Kayak semacam pintu gerbangnya aja kayak gini. Jadi aku aja yang tiap kali datang aja tuh kayak selalu terkesima gitu loh. Pintu masuk. Oke, jadi pintu masuknya justru nggak langsung menghubungkan dengan kayak taksi, mobil gitu-gitu ya, tapi langsung open space gitu ya? Iya, langsung open space. Di sana ada gedung Pemkotnya di seberang situ. Terus ya, jadi orang yang kalau misalkan pulang kerja bisa nunggu kereta, dia bisa nongkrong dulu ke makan di Wagamama atau ya itu ada supermarket, dia bisa beli belanja dulu atau sebelum naik kereta. Jadi, tapi yang sebenarnya mau aku tunjukin ada di bawah sini. Jadi di bawah sini ada sesuatu yang sangat spesial yang membuat Utrecht terkenal. Yang tadi udah dibilang sama Mas Farid, yaitu parkir sepedanya. Jadi Utrecht ini, tadi udah aku bilang, selain ada 200.000 penumpang yang tiap hari lewat sini, ini juga jadi transit hub, jadi ada 3 jalur LRT yang lewat sini, terus ada beberapa ratus jalur bus yang lewat sini, terminalnya ada di bawah juga, dan ada parkir sepeda terbesar di dunia yang ada di bawah sini. Oh, oke. Itu ke underground, kayak basement gitu ya. berarti ya? Iya. Yang membuat Utrecht spesial, Utrecht Central spesial adalah mereka punya komplek parkir sepeda terbesar dunia dengan kapasitas hampir 33.000 sepeda. 33.000. Bayangkan aja. Dan yang mau aku tunjukin sekarang adalah salah satu bagian dari parkirannya yang kapasitasnya 12.500. Jadi ya benar-benar di bawah sini. Jadi 3 lantai di bawah saya sekarang adalah parkir sepeda terbesar di dunia. Oh my God, oke. Jadi langsung. Yang akan kita lihat nanti yang kapasitasnya 12.500 gitu. Tapi kalau di total semuanya 33.000. Ya, jadi ada beberapa titik. Jadi ini kan stasiun gede banget. Jadi di sisi sini ada parkiran, di sisi sebelah sana juga ada parkiran sepeda. Benar-benar sekeliling lah. Dan ini juga aku pengen nunjukin gimana sih keseharian orang Belanda. Jadi orang Belanda tuh kalau bekerja biasanya mereka kan naik sepeda ke stasiun awal mereka di, misalkan aku dari Breda naik sepeda ke Breda, terus misalkan aku sampai ke Utrecht mau ke kantor, ada namanya bike sharing namanya OVFiets. Nah OVFiets ini biasanya bisa dapat di parkiran ini. Jadi aku bakal ambil sepeda ini dan habis itu ngajak kalian keliling Utrecht. Jadi kita masuk aja sekarang. Oke. Semoga sinyalnya bagus di dalam. Nah, itu dia pertanyaanku nih. Ini tiba-tiba kalau hilang, gelap, sinyalnya mati, repot. Oke. Nah, jadi ya, namanya juga virtual tour ya. Rely on. Oke. Jadi selamat datang. Ini ada 3 lantai ke bawah. Jadi kita sepeda. Nah, ini parkiran sepeda semua. Tuh, kita misalkan kita lihat ada orang yang sepedahan. Gila ya. Jadi kalau kita mau ngambil. Di sini kan basement tuh parkir mobil ya. Ini sepeda ya. Wow, seru sekali. Jadi kalau mau ambil OVFiets itu di lantai paling bawah. Oke. Bayar parkirnya berapa sejam? Ini ada Cindy yang nanya. Nah, kan? Oke. Mas Yasin. Kayaknya mulai putus-putus. Oke, udah nyambung lagi. Bayar parkirnya berapa sejam kalau boleh tahu? Oke. Gratis. Hah? 24 jam pertama gratis. 24 jam pertama gratis bayar parkir di sini. Wow. Oke. Ya, jadi ini kita mau ke OVFiets, jadi tulisannya di situ, ngambil OVFiets. Semoga sinyalnya masih ada ya. Kalau nggak ada buruan keluar dari situ, bingung kita soalnya. Soalnya kita kan? bawah mulai nge-freeze. Ini mulai nge-freeze. Oke. Ya, tapi kita lihat sendiri parkirannya. Kalau cara parkir, ada yang nanya tuh kalau lihat ada parkir. Iya. Tadi pakai
bentar ya. Ini mulai hilang Mas. Pakai kartu ini lagi. Jadi kartu ini juga bisa dipakai untuk parkir. Jadi kita tap in, tap out pakai kartu OVChip card ini. Oke, jadi pakai kartu ya. Kalau aku boleh ulang, tadi mungkin ada yang sedikit putus-putus. Pakai kartu ya. Kartu. Bayar Pak parkirnya ya. Bukan bayarnya, berarti untuk masuk parkirnya gitu ya. Untuk tap in, tap out pakai kartu ini sama. Jadi benar-benar. Tap out-nya pakai kartu itu. Oke. Ya, jadi semuanya. Jadi ini kebetulan hari Sabtu aja ya, jadi makanya agak sepi. Tapi biasanya. Oh, ini hitungannya sepi ya? Sepi ini. Biasanya full. Oh gitu. 12.500 biasanya full. Gokil. Oke, ini mulai nge-freeze lagi. Sebentar, kita tunggu. Iya, bagus banget. Kata Cut Inong, keren parkirannya. Bian Mara, bagus banget. Nina, kerennya, rapi. Iya, rapi banget ya. Duh, kita di Indonesia kayaknya masih dalam tahap ngiri, baru ngiri nih ya. Dan berharap suatu saat nanti di kota-kota besar di Indonesia bisa seperti ini. Kalau nggak Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung. Oke. Kamu ngambil sepeda di mana, Mas? Ini, OVFits ini. Jadi kira di sana. Tinggal ambil sepedanya. Okay. Jadi OVFits ini tarifnya 3 euro sehari. Seharian. Jadi halo. Ya. 3 euro seharian ya. Ya. Jadi kita tinggal ambil aja sepedanya di situ, dan itu kita lihat ada sepeda di sana. Dan kalau kita sampai, biasanya kita bisa cek juga ada berapa sepeda yang tersedia. Oke. Jadi si OVFits ini adalah bike sharing ya, bukan sepedamu pribadi ya. Jadi kayak kalau di Jakarta kayak Goes gitu ya, kalau di Bandung kayak Boseh gitu ya. Iya, betul. Ya, ini ada sebanyak itu sepeda yang tinggal diambil, jadi Oke, silahkan diambil dulu karena pasti agak repot. Oke, mungkin kita pengen lihat juga gimana cara bukanya apa segala macam gitu kali, Mas Yasin, kalau memungkinkan. Ribet nggak? Tinggal ambil aja kalau di sini. Jadi caranya kita ambil sepeda ini, terus kita ke loketnya di situ, terus kita check in pakai kartu yang tadi yang sama. Jadi lagi-lagi kartu OVChip card ini benar-benar berguna. Oke, jadi intinya kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Utrecht, itu dapetin si kartu itu bisa di stasiun ataupun di mana? Bisa di stasiun, bisa apply. Oh, oke. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan di Utrecht, langsung beli aja kartu itu ya, karena public transportnya pun di Utrecht gampang dan juga bisa buat sewa sepeda. Kalau sepeda tandem, parkirnya di situ juga nggak, Mas Yasin? Biasanya dia ada tempat parkir khususnya untuk sepeda-sepeda yang bentuknya nggak lazim. Jadi ini kayak tadi ada arah itu. Nggak ada sepeda yang ada kratnya atau sepeda yang ada kursi buat bayi di belakang. Dia naruh tempatnya sendiri. Oke, itu tadi udah dijawab ya, Arvin ya. Naon cenah? Ya, jadi ini kita mau tap in dulu ke dalam. Jadi sama masnya itu. Jadi dia karena ini social distancing, jadi kita harus naruh kartu di situ terus dia tap in masuk. Oke. Nah, speaking of social distancing, ini tadi ada Arif yang nanya. Ini kalau jalan-jalan dilihat di Utrecht tuh tadi kan di stasiun udah nggak pakai masker. Kondisi di sana emang udah aman apa gimana, Mas Yasin? Masih aman. Ya. Dankjewel. Jadi udah sepeda udah kita ambil technically. Sebenarnya kalau urusan COVID sekarang memang lagi agak ini ya, di Belanda ini memang lagi ada namanya second wave. Jadi Oke, sebentar. Nih kayaknya kita harus menunggu Mas Yasin agak sedikit keluar karena mulai putus-putus lagi. Lagi sih, tapi waktu lagi encourage orang untuk wajib pakai masker.
Oke, kita tunggu sampai di luar dulu kali ya. Oke, ini Di public transport tetap wajib pakai masker. Oke. Kita keluar dulu deh. Ya, keluar dulu aja nggak apa-apa. Ini parkiran. Berarti, oke, wow, itu berarti sistemnya kayak parkiran mobil tapi sepeda gitu ya, atas bawah tuh berarti ya? Iya. Jadi bisa taruh atas, taruh bawah. Ya pintu keluarnya kayak mobil aja. Ini dia. Selamat datang di Utrecht semua. Itu kita lihat orang pada mau parkir semua. Widih, gokil. Oke. Ya, Oke. jadi Gimana? dulu sedikit nih, daerah Utrecht Sentral ini memang daerah yang lagi direnovasi banget. Dulu mereka ngedesain jalan di daerah ini. Kayak ini gedung 60s yang mereka desain, tapi mereka lagi rombak semuanya jadi lebih modern dan friendly buat pedestrian. Dulu di daerah Utrecht Sentral ini sempat ada semacam kali, tapi tahun 60-an itu diisi kalinya, terus jadi jalan tol. Tapi orang Utrecht nggak suka. Akhirnya tahun 98 didesain untuk itu jalan tol dikembaliin lagi jadi kali. Dan baru minggu kemarin selesai proyeknya kita. Di depan itu kita bakal lihat perubahannya yang dari dulu jalan tol jadi kali. Dulu sempat ada gambar itu udah nggak ada. Kita tunjukin juga. Oke. Ya, jadi ini lampu merah di sini. Kita harus pencet. Ini kamu di line khusus sepeda atau enggak? Jalur sepeda ini. Ya, itu jalur khusus sepeda ya? Iya. Dan pejalan kaki kali? Enggak juga? Ya, pejalan kaki di situ. Jadi sepeda. Oke. Bahkan sepeda pun mau nyebrang ataupun di perempatan itu harus mencet ya? Ya, tapi ini lagi di ini, tapi ada orang yang jaga apa? Semacam orang yang lagi mengontrol trafiknya. Oke. Nah ini dia, ini dulu jalan tol loh guys. Bayangin itu dulu jalan tol. Terus mereka ubah lagi jadi kali. Baru kemarin banget dibuka ini, jadi aku juga baru lihat sebenarnya. Kita lihat sedikit lah. Jadi ininya dulu jalan tol. Umurnya nggak sampai 20 tahun jalan tolnya, terus diubah lagi jadi danau. Jadi kali, sorry. Mungkin kalau misalkan mau nyari namanya Hoogkaterijnen. Susah banget nama Belanda yang konon. Ini kayak the only kali atau yang kali yang membelah Utrecht kayak kali Ciliwung gitu nggak sih? Atau nggak juga? Nggak, atau jadi, banyak? Ini nih adalah kali yang ngiterin Utrecht sebenarnya. Jadi di sentral Utrecht ini dikelilingi oleh kali, ya bahasa Belanda Gracht. Coba tuh Mas Farid nonton. Gracht, oke. Jadi Gracht dulunya ini semacam fortifikasinya Utrecht. Tapi sejak tahun 1800-an karena kotanya diperluas, akhirnya fortification-nya nggak diperlukan kan. Jadi akhirnya dibongkar. Dan tahun 60-an sempat jadi jalan tol ini, tapi baru akhirnya dibalikin lagi jadi kali lagi. Karena ya, kenapa? Ini jalan yang lagi kamu lewatin ini nggak khusus sepeda tapi ya, soalnya tadi ada mobil yang parkir. Jadi biasanya ada sign-nya nih. Jadi kalau misalkan ada tulisan uitgezonderd sepeda atau ini, berarti jalannya boleh dilewati oleh sepeda dan mobil, skuter. Oke. Ya, jadi ini sentrumnya. Oke. Aku boleh ada banyak pertanyaan nih, Mas Yasin. Kita sambil jawab ya. Iya, boleh banget. Ini ada yang nanya, maling sepeda banyak nggak sih di sana? Maling sebenarnya banyak. Oh iya. Sama kayak di Indonesia juga kayak maling juga jadi salah satu concern orang sini. Jadi aku tuh selalu punya kiat nih kalau mau
menghindari kemalingan ya. Jadi satu, beli sepeda jangan kemahalan. Beli sepeda ya cukup harganya 150 euro juga udah bagus. Dan karena kalau kemahalan, kalau dimaling nangis. Temanku banyak yang kayak gitu, beli sepeda harganya 300 euro, apa-apa. Kemalingan dong, ya aku sih nggak mau ya. Dan kedua, kalau mau parkir sepeda, cari parkirannya tuh yang dijaga. Di sini kan banyak yang kayak parkiran kayak gini nih, kiri kan. Tapi di banyak tempat di Utrecht misalkan, mereka juga menyediakan parkiran yang dijaga. Jadi kalau misalkan kita lihat rambu itu di depan tuh yang warna putih, mereka itu nunjukin. Jadi lokasi parkir yang dijaga tuh paling dekat di mana, terus kapasitasnya berapa. Kayak kita lihat itu di station ada 6.154 parkir yang masih tersedia buat sepeda. Oke. Itu mereka juga nunjukin itu parkir sepeda gitu ya? Iya, parkir capacity-nya juga. Oke. Wow. Jadi biasanya itu kalau mau aman parkir yang dijaga. Soalnya ya banyak kejadian deh sih. Orang-orang sepedahan terus jadi cetak. Ngomongin masalah parkir, ini ada Amel juga nanya nih, apa sih kelebihan parkir di tempat indoor selain bebas dari hujan? Mungkin juga lebih aman berarti ya, Mas Yasin ya? Biasanya sih lebih aman dan bebas dari hujan ya. Soalnya sini juga lumayan sering hujan. Dan kalau hujan gak enak banget. Kalau misalkan ya keadaannya basah, terus kita harus duduk, terus celana kita juga ikutin basah. Iya. Jadi ya biasanya dua itu sih. Jadi lebih aman dan bebas dari cuaca yang nggak Tapi parkir outdoor tuh banyak kan ya? Maksudnya itu kalau tadi kita ngelihat berarti banyak atau bisa parkir di mana aja? Atau gimana sistemnya? Well, sebenarnya bisa parkir di mana aja, tapi lebih disarankan untuk parkir di kayak gini nih, tempat yang disediakan. Ini biasanya semua depan gedung pasti ada parkiran sepedanya. Kalau misalkan kalian itu juga ada yang sepedahan di depan pintunya, ada yang ada Tesla juga bro, mobil listrik. Oke, nah gedung-gedung itu kan mereka diwajibkankah oleh pemerintahnya untuk membuat parkir sama sekarang kan di Jakarta juga mulai tuh Pemprov kan bilang mall lah, gedung pemerintah swasta juga harus menyediakan itu parkir ya, tempat parkir sepeda. Apakah di sana juga diwajibkan seperti itu? Ya, jadi intinya kewajiban memang jadi semua gedung di sini wajib punya parkir sepeda. Ya, gue nggak tahu kapasitas pastinya, tapi wajib punya. Dan ya karena memang itu udah jadi way of planning di sini, jadi orang juga ya udah pasti ada parkir sepedanya kalau mau di gedung apapun. Oke. Tapi kalau misalnya nih kita boleh melihat ke sejarahnya, lebih dulu diadakan fasilitas buat para pesepedanya atau lebih dulu budaya sepedanya? Ini kayak telur atau ayam gitu. Jadi kalau ngomongin sejarah, kita tunjukin juga ya. Jadi sebenarnya sejarah sepeda di Belanda itu nggak datang tiba-tiba. Ada prosesnya yang membuat ya kenapa sekarang kita bisa sepeda begini enak. Dulu itu hancur di bom lah. Mas Yasin suaranya agak sedikit kena angin kayaknya. Anginnya kenceng ya? Lumayan. Hari ini 11 derajat dan berangin, jadi kayak gini lah cuacanya. Gokil. Oke. Gimana tadi? Ya, kedengeran. Jadi Belanda hancur literally kena dijajah oleh Jerman, dan setelah Perang Dunia II mereka pengen nge-rebuild kota mereka dengan cepat. Tapi yang waktu itu yang ada resource dan knowledge-nya dari Amerika yang waktu itu lumayan car oriented. Jadi kenapa mereka dulu bangun cepat, akhirnya bikin jalan tol, bikin ya jalan lah kayak Indonesia sekarang lah. Jadi Belanda 60-an 70-an itu sama kayak Indonesia sekarang. Bangun jalan tol, terus ya banyak yang nggak ramah sepeda. Oleh karena itu tingkat kecelakaan naik dan tingkat kematian anak naik. Dan tahun 60-an 70-an orang Belanda tuh demo dengan tagar hentikan pembunuhan anak. Dan oleh sebab itu mulai terdorong pemerintahnya untuk sedikit mulai mengubah pola perencanaan mereka untuk menjadi lebih bicycle friendly kayak sekarang. Lagi bangun-bangun.
Oke, jadi itu mulai tahun 60-an berarti ya? Tadi ya? Ya. Oke. Kalau misalnya tahun 60 di Utrecht itu sama dengan Jakarta gitu ya, tahun 2020 ini, well berarti kita masih harus bersabar lebih lama nih. Perjuangannya masih Ya, panjang ya. ya. Ya, jadi ini kanal yang baru banget. Jadi ini benar-benar baru diuruk lagi setelah berpuluh-puluh tahun jadi jalan tol. Dan ini mall ya, ini mall gedenya Utrecht lah. Sebenarnya di Belanda tuh jarang ada mall, tapi ini salah satu sedikit dari mall yang ada di Utrecht atau di Belanda, karena orang Belanda tuh sukanya jalan-jalan ke pusat kota, dan di pusat kotanya ya fungsinya kayak mall, semua toko-toko ada di situ, jalanan pedestrian yang bisa kita jalan-jalan. Tapi ini juga karena tadi itu, karena pembangunannya yang berorientasi kendaraan dan agak Amerika, akhirnya mall lah diambil. Dan ini tuh kayak misalnya kalau di Jakarta kayak kota tua kali besar, cuman di pinggirnya kayak dibikin tempat buat duduk gitu kali ya. Iya. Masih orang masih kerja. Oke. Oke. Ini ada Hasanuddin yang nanya, tadi tempat parkirannya yang tadi pertama kali kita datang itu buka 24 jam? Ya, 24 jam. 24 jam ya. Natasha, ini pertanyaannya agak aneh sih. Di sana ada Pak Oga nggak sih? Pak Oganya ada, tapi kalau lagi ada pekerjaan aja kayak gini tuh. Pak Oga. Dan kita tetap ngasih? Nggak. Mereka dibayar. Oh, nggak. Oh, mereka dibayar pemerintah ya? Oke. Ngomongin masalah maling sepeda nih. Ada Amel yang penasaran. Jika pakai rantai ganda juga, masih mudah dibobol nggak sih sepedanya? Soalnya dia penasaran sama modus pencurian sepeda di sana. Enggak sih, jadi aku tunjukin dulu. Jadi di sini sepeda itu wajib double lock. Jadi mereka tuh selalu punya lock yang dalam ini buat ngelock ke dalam, sama ini, sama rantainya. Jadi orang always double lock your bicycle, karena di sini juga kalau misalkan sepeda kita hilang dan mau asuransi, mereka juga nanya dulu tuh biasanya, sepedanya double lock kalau hilang. Soalnya kalau nggak double lock biasanya nggak dapat asuransi. Oke. Sip. Setiap kali parkir sepeda ada biayanya nggak sih? Kalau misalnya kalau yang tadi kan gratis 24 jam ya? Ya, kalau yang lain 24 jam pertama gratis €1 deh per hari. Ya, €1 per hari. Oke. Nah, dibandingin parkir mobil di sini bisa sampai ratusan, ya sampai puluhan euro setiap hari, jadi ya sepeda paling oke untuk opsi kita jalan. Mungkin itu juga salah satu yang bikin orang akhirnya naik sepeda ya, karena parkiran mobil mahal gitu ya. Ya, betul. Oke. Terus ada Wita. Nah, Wita nih kayaknya pengen ke sana. Kasih tahu dong kalau untuk turis cara nyewa sepedanya gimana? Maksudnya prosedurnya kali ya, ribet nggak sih? Atau kita cukup memang beli si kartu itu doang atau gimana, Mas Yasin? Jadi sebenarnya kartu ini cuma bisa aku tadi warnanya kuning kan, jadi sebenarnya kalau untuk turis bisa apply warna biru. Jadi biru yang kalau misalnya untuk sepeda biasa sebenarnya banyak. Jadi ada banyak, gak cuma OVFix doang untuk bike sharing. Jadi biasanya OVFix dipakai untuk orang yang tinggal di sini. Oke. Jadi memang pakai si tab itu aja ya? Iya, tab itu aja. Oke, ini rush hour-nya Belanda sepeda gitu ya? Yoi. Ya orang mobil nyangkut di sini. Nah, itu jadi mobil tuh memang udah harus berhenti setiap dia ngelihat sepeda kalau di sana. Memang ada peraturannya atau? Ada, sebenarnya aturannya simple gitu. Jadi ada namanya chassis marking. Jadi gigi hiu. Jadi kalau misalkan kita di jalan terus ada semacam gigi hiu tuh jadi marka jalan, kita harus ngasih jalan ke orang-orang. Jadi kita harus give way. Oke. Ini ada Bagus yang nanya nih, apakah sepeda elektrik populer di Belanda? Karena kan sekarang lagi ramenya migrasi dari fossil fuel ke daya listrik. Lagi rame, lagi lumayan rame.
jadi lumayan populer. Oke. Nah ya tadi yang soal sharpie marking. Jadi kalau misalkan di jalan itu ada marka jalan ini yang segitiga. Oh, Harus oke. ngasih jalan. Kalau misalnya datang dari arah sana terus ngeliat sharpie marking itu, kita harus ngasih jalan ke orang yang datang dari arah sebelah. Oke. Oke, jadi marka jalan itu memang benar-benar diperhatiin ya. Iya. Oke. Kalau Jadi ini pelanggaran sentral. lalu, Pelanggaran itu apa? Ya, lanjut. pelanggaran lalu lintas sepeda ada nggak sih? Kayak Banyak ditilang sebenarnya. gitu sepeda. Oh banyak ya? Salah satu yang harus kita follow itu adalah untuk pakai lampu. Itu yang biasanya kalau misalkan biasanya gampang banget ditilang kalau malam-malam. Jadi biasanya ngecek itu punya lampu atau enggak, dan biasanya kalau nggak ada lampu biasanya kita denda bisa 80 euro. Berarti pesepeda pun juga harus, maksudnya tetap ada peraturannya dan tetap bisa ditilang gitu ya, nggak bebas dari peraturan. Oke, ini kita di mana tadi? Di tengah kotanya ya, beneran di tengah kotanya berarti ya? Ya, jadi kita di sentrum Utrecht. Hari ini hari Sabtu, jadi karena weekend jadi lumayan ramai. Dan karena lagi pandemi juga, jadi di mana-mana tuh pasti ada anjuran untuk jaga jarak, kayak kita lihat di ujung situ tuh. Jadi itu artinya hold 1/2 meter distance. Dan karena ini sentrum, kita nggak boleh sepedahan. Jadi kita harus turun dan kita pempeng. Oke. Wow. Tapi ada juga yang nakal-nakal kayak gitu sih. Tetap ada ya. Tujuannya supaya karena sentrum ini banyak orang ya, jadi tetap pejalan kaki diutamain gitu ya. Betul sekali. Keselamatannya ya. Ya. Jadi semuanya penting kalau mau lewat sentrum. Jadi kita juga jalan ya. Karena di sentrum. Sama kayak misalnya masuk gang di Jogja gitu ya, kan motor juga harus berhenti, turun gitu ya. Iya, betul. Soalnya kalau jalan kaki juga kita pasti kalau nemu orang yang sepedahan ngebut gitu ngeselin juga. Iya. Apalagi kalau nggak ada pembatasnya gini kan, ini kan satu mix zone gitu ya. Iya, betul. Oke. Jadi ini kita menuju ke daerah yang namanya Oudegracht. Jadi ini kali yang benar-benar di tengah yang membelah sentrumnya Utrecht. Tempatnya picturesque banget. Aku tunjukin. Jadi ini kali dibangun kanal dibangun tahun 1100 1200-an. Memang dulunya itu berfungsi jadi tempat, ya emang dulunya di bawah-bawah ini nih warehouse. Jadi karena Utrecht juga dulu kota yang penting sebelum ada Amsterdam. Jadi banyak yang trade lewat sini, terus ya mereka jadiin ini warehouse, tapi sekarang jadi restoran. Dan itu restoran pinggir kali itu berarti ya? Itu outdoor gitu kan ya? Outdoor. Terus di atas ada McD. Tetap ya. Ya, terus ini ya banyak juga toko bunga gitu-gitu. Si pasar ini, si toko bunga ini ada karena weekend atau setiap hari ada nih? Biasanya dia tiap weekend. Jadi kalau di Belanda tuh biasanya lazimnya tiap beberapa hari sekali ada namanya week market. Jadi kalau di sini nggak ada namanya pasar tradisional, tapi pasar tradisional itu biasanya setiap hari Selasa atau hari Rabu. Tiap kota beda-beda sih aturannya. Ini obviously mobil motor nggak boleh lewat ya? Ini pejalan kaki sama sepeda ya? Ya, jadi Utrecht ini lagi mengimplementasikan yang namanya Zero Emission Zone. Jadi benar-benar sentralnya itu off limits buat kendaraan yang mengeluarkan emisi. Ya, sepeda boleh tuh. Jadi orang sini antara mereka naik sepeda atau naik public transport atau parkir mobilnya di mana, terus mereka jalan kaki. Kalau naik sepeda harus pakai helm nggak sih, Mas Yasin? Ini ada Natasha yang nanya.
Sepeda nggak pakai helm. Itu yang buat aku senang di sini. Karena di sini infrastrukturnya udah seaman itu, jadi orang juga nggak perlu pakai helm. Kecuali kalau kalian mau sepedahan buat olahraga, kayak road biker sih mereka tetap pakai. Tapi Karena kenceng untuk ya. sepeda-sepeda kayak gini, enggak sih. Oke. Asal lengkap ya, misalnya ada lampunya ataupun ada belnya, terus kemudian ada kunci dan segala macam. Ya, jadi yang wajib tuh kunci, bel, sama lampu. Nah, jadi ini itu ada kayak semacam city hall-nya di bawah. Jadi melintasi Aldershirach ini di ujung situ ada city hall mereka. Terus ya ini banyak toko-toko yang bagus, ada American Bookstore, ada banyak lah ini. Jadi kita juga kalau jalan-jalan biasanya ke sini kalau mau nongkrong. Soalnya dekat juga. Okay. Jadi emang ini kayak touristy spot juga ya, kalau misalnya turis datang ke Utrecht itu ke sini gitu ya? Iya, betul. Dan itu di sebelah kanan itu tempat parkir sepeda kah atau memang hanya pagar yang dijadiin tempat parkir? Parkir yang jadi tempat parkir. Oke. Jadi dimanapun bisa ngegembok, pokoknya bisa buat parkir gitu ya? Nah, ini ada itu, Ilham nih yang boleh lanjut dulu. Aku tunjukin dulu sebentar. Jadi ini sebenarnya yang di ujung sana itu yang tinggi, itu namanya dom. Sayang ini lagi direnovasi. Jadi dom ini adalah tower gereja katedral ya Utrecht, Katedral Saint Martin. Tinggi itu 112 meter. Ini tower gereja tertinggi di Belanda. Cuman sayang lagi direnovasi, jadi bentuknya kayak gitu. Oh, itu gereja tahun berapa? Aku lupa tadi. 1300 dibangun. 1350-an. Okay. Jadi itu ya hampir setinggi Monas sih. Okay. Ini Stadthausnya. Ini apa? City Hall. City Hall. Ya, Stadthaus ya. Tapi nggak mirip Museum Fathahillah ya? Ya, mirip-mirip dikit. Jadi ini kalau hari Sabtu dan lagi cerah, orang Belanda tuh keluar semua. Karena Belanda tuh jarang banget ada matahari kayak gini sebenarnya. Jadi kalian juga hoki nih. Kita keluar lagi ada matahari. Iya, cerah banget ya, terik ya. Bagus lah. Biasanya mendung atau enggak, kemarin hujan gede. Aduh. Wow. Jadi orang biasanya keluar terus nongkrong outdoor biasanya. Dan karena lagi pandemi juga biasanya outdoor, kan outdoor biasanya lebih aman. Iya betul. Daripada makan restoran gitu ya. Oke, Mas Yasin boleh jawab pertanyaan lagi nih? Ada Ilham yang nanya, gimana sih caranya antisipasi keringetan pas naik sepeda? Karena di sana kan kemana-mana orang buat sepedahan ya. Ini mungkin juga ya buat yang di Jakarta gitu kali ya. Kayaknya kita kalau sepedahan 15 menit, 20 menit juga kayaknya udah panas gitu kan. Sedangkan mikirnya kayak, ya kan di Belanda dingin gitu. Jadi orang naik sepeda ya baik-baik aja. Padahal nggak juga gitu ya. Jangan salah. Di sini sebenarnya sama aja. Kita sepedahan juga. Kalau lagi summer, suhunya juga bisa sampai 40 derajat. Dan panasnya itu bisa minta. Jadi sebenarnya intinya orang Belanda tuh sepedahan sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Biasanya itu hitungannya 15 menit itu udah oke. Jadi pakaiannya juga pakaian yang cari yang nyaman. Kalau lagi summer biasanya orang di sini kaosan doang bahkan. Dan kalau lagi kayak sekarang ini sebenarnya suhu 11 derajat pun kalau aku sepedahan juga pasti bakal keringetan sih. Tapi mungkin di sini cuacanya nggak selembab di Jakarta ya. Jadi nggak semudah itu untuk keringetan. Nah, ini jadi itu tumpurannya. Oke. Jadi dulu sebenarnya ada katedralnya yang nyambung. Tapi tahun 1600 sekian ambruk. Yang nyisa tinggal towernya doang. Jadi mereka gitu. Jadi ada namanya Katedral Saint Martin. Dulu Saint Martin Katedral. Dulu nyambung, jadi dulu ada katedral gede banget, tapi karena ada tornado atau puting beliung gitu deh roboh tuh. Jadi bisa tinggal ini doang.
Dan kalau misalkan kita lihat di atas sana itu ada bendera putih yang merah yang terbalik. Itu bendera Utrecht. Jadi setiap Belanda di setiap kota itu punya bendera sendiri. Dan mereka orang Utrecht bangga banget sama bendera itu. Oke. Iya. Bagus kan? Iya, dan karena lagi cerah jadi kayak tuh bunganya kelihatan warnanya juga bagus banget ya. Nah, ya, dan biasanya orang keliling-keliling naik boat. Oke, jadi si kanal itu masih dipakai buat boat. Boatnya ini transportasi umum juga berarti ya? Enggak sih, ini biasanya tour atau orang nyewa boat. Jadi kita teman-teman biasanya nih kalau mau jalan, ya udah kita berlima atau berdelapan, bawa satu plat bir, kita sewa satu boat terus keliling-keliling. naik boat keliling kanal. Oke. Ya. Jadi ya inilah sentrumnya Utrecht. Jadi Utrecht ini kalau kita bicara soal sepeda, 98% orang Utrecht itu punya sepeda. Di hampir semuanya. Dari 350.000 orang yang tinggal di sini. Dan kalau nggak salah 50% dari penduduk Utrecht itu kalau ke sentrum selalu pakai sepeda. Karena tadi kan pakai sepeda banyak. Jadi ya kayak nikmat lah. Tapi sekarang kita akan sedikit jalan keluar dari pusat kota. Aku juga bakal nunjukin lokasi-lokasi lain nih yang menarik untuk pesepeda. Dan juga menunjukkan kayak gimana sih perencanaan di sini yang lebih modern. Karena ini kan yang dari tahun 1100-an dibangun ya. Tapi kita akan mengarah ke lebih arah barat ke daerah baru namanya Leidserein. Itu kayak semacam kebayorannya Bintaronya inilah, Bintaro Utrecht lah. Baru banget gitu. Tapi aku pengen nunjukin bagaimana daerah-daerah itu tuh udah pedestrian friendly banget. Cycle friendly juga. Bentar ya, nih kayaknya ada batas maksimum nggak sih kalau misalnya orang naik sepeda, Mas Yasin? Apanya tuh maksimumnya? Maksimum kecepatan sepeda? Enggak sih, tapi biasanya nggak akan bisa lebih cepat dari 20 km per jam juga kan. Nah ini batas sentrum, kalau misalkan kita lihat tulisan di situ namanya Fietser Afstappen itu artinya pesepeda harus turun dan enteng. Jadi dari sini kita udah bisa sepedaan lagi. Oke, kita naik sepeda lagi. Tadi sebenarnya kita udah lewat sini, jadi kita balik lagi. Kita ngiterin sentrum namanya. Karena sentrum di Belanda juga nggak gede-gede banget. Jadi lumayan walkable. Ya, tapi kalau misalkan ada weekend, ini biasanya keluar tuh anak-anaknya. Dan anak-anak tuh dibeliin sepeda sendiri juga ya, akhirnya ya. Iya. Soalnya di sini dari kita TK pun udah diajarin naik sepeda. Itu anak-anak setiap tahun tuh ada kurikulumnya untuk keselamatan. Dan kalau nggak salah SD itu kita disuruh namanya Verkeersexam. Jadi kita ikut ujian lalu lintas terus kita dapat diploma gitu deh. Ya, emang dari kecil udah diajarin caranya sepedahan, caranya ya mengerti lalu lintas lah. Gitu. Nah, kita balik lagi ke sini. Tapi kita mau nyebrang, jadi kita sekarang di sisi timurnya Utrecht. Kita bakal ke sisi barat menuju ke daerah namanya Lombok. Serius? Namanya Lombok beneran, dari nama pulau di Indonesia, Lombok. Wow. Ya. Dan nyebutnya juga Lombok. Orang sana nyebutnya juga Lombok.
Ya, Oke. LOMBOK Lombok. Oke. Jadi kita nyebrang jembatan itu, kalau di ujung itu ada jembatan, kita nyebrang rel keretanya. Mhm. Karena ini dekat sentrum, jadi banyak banget sepeda yang parkir. Itu parkir sepeda kayak parkir motor ya, kalau di sini. Betul. Ya sebenarnya aku bilang sih, kultur sepeda motor di Indonesia sebenarnya datangnya dari Belanda juga, karena kita dulu juga sepedahan. Sebenarnya. Iya, 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 iya. Jadi ini kita bakal naik. Terus biasanya kalau di jembatan itu ada tempatnya buat sepeda, kita ranteng naik ke atas. Oh gitu. Jadi kita Berarti nggak harus nenteng-nenteng gitu ya, ngangkat-ngangkat ya. nggak harus nenteng, ya tinggal didorong aja ke bapak itu cepat. Atau bisa pakai lift sih, tapi biasanya orang-orang tua yang boleh naik lift. Kita yang kuat harus tetap nenteng ke atas. Ini view ke Amsterdam, Utrecht Central. Jadi kalau kita lihat di bawah itu terminal bus. Oke. Itu stasiun. Mhm. Dan kita ke arah sana, ke arah Lombok. Hmm. Dan di JPO-nya juga ada jalur sepedanya, ngomong-ngomong. Kebetulan kita jalan ini. Oh, oke. Jadi di JPO-nya pun dipisah ya, sepeda sama jalan kaki ya? Iya, betul. Oke. Ini Utrecht Central. Iya, itu Utrecht Central. Baru banget betul. direnovasi. Jadi gedung yang putih itu kantor wali kotanya. House. Ya, the future Manggarai lah ya. Amin. Boleh dong kita berharap gitu ya. Iya. Ini ada pertanyaan yang agak susah nih kayaknya dari Ray Setiawan. Menurut Mas Yasin, kota-kota di Indonesia bisa nggak sih dibikin penataan kayak gitu? Sebenarnya bisa ya, asal ada kemauan. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari sejarahnya Indonesia, embrio perkotaannya kan sebenarnya datangnya dari Belanda juga. Kalau kita lihat Jakarta misalkan, ya daerah pusat kota tua itu juga dibikin mirip Belanda sebenarnya dengan kanal. Tapi memang setelah merdeka, Belanda ke kanan, kita ke kiri lah istilahnya. Bisa diputarbalikkan asal ada niatnya. Jadi tinggal satu, kemauan pemerintahnya untuk mengubah infrastruktur. Kedua juga cara kita mendidik masyarakatnya agar melihat bahwa ya ini bisa di Indonesia kayak gini tuh. Terminal bus yang tata rapi, terus nyambung sama stasiun. Cuman ya Belanda aja butuh 40 tahun untuk mengubah betul. mindset-nya. Jadi memang jalannya masih jauh ya. Iya. Tapi kalau ngelihat Jakarta sih, I think we're going to the right direction kayaknya sih ya. Pelan-pelan lah. Amin. Pelan-pelan, betul. Pelan-pelan aja. Turun lagi juga masih ada jalurnya. Ini kamu sepedaan pakai jaket nggak sih, Mas? Pakai. Oke, berarti memang karena muka ya. Halo. Pakai jaket kok. Sip. Nah, masuk orang angin Belanda gitu. Orang Belanda tuh gila loh. 15 derajat aja ada yang masih kaosan. Nggak habis pikir di sini. Oh iya? Iya. Kalau mereka ngeliat aja cuaca cerah, ya udah keluar aja. Kaosan doang, gue juga kayak Yes. Oke.
ini ada Hanif yang nanya nih. Ya. Kalau di sana penggunaan sepedanya bisa sejauh apa? Apakah ada jarak tertentu dan apakah harus dikembalikan ke parkiran basement tadi atau di tempat lain? Untuk OVFits ini harus dikembalikan. Jadi sebenarnya jaraknya terserah kita. Jadi orang itu banyak yang pakai sepeda ini untuk ke kantor. Jadi orang-orang yang naik sepeda ke kantor atau dari stasiun, mereka menggunakan ini jadi sebagai salah satu alat commute-nya. Biasanya begitu. Nanti aku pasang strap dulu ya. Biar lebih enak. Ya. Silakan. Oke. Ini jadi kita sini, yang nonton iri ya. Iya. Aku juga pengen di sini ada di Jakarta sih kayak gini ya. Kita pelan-pelan aja. Soalnya minggu depan kan aku balik. Jadi, harus adjust lagi ya. Harus kangen lagi sama beginian. Kalau di IGM banyak tuh yang dibawa balik ke kos. Gitu ya, oke. Sebentar ya, lagi dipasang kembali. Oh, Zaidan tadi nanya pengelolaan sampah. Oke, nanti aku tanyain ya. Tadi agak ke skip ya pertanyaannya. Tapi sebentar nih, Mas Yasinnya masih agak sedikit ribet memasukkan handphone ke sepeda. Dan nanti kita juga akan ada kuis. Kuisnya hadiahnya dari Greenpeace Indonesia. Cara ikutan kuisnya gampang. Tinggal nanti saya akan kasih pertanyaan seputaran yang tadi udah jelasin sama Mas Yasin, gampang. Nanti kalau mau ikutan kuisnya, tinggal tulis aja jawabannya di chatroom ya, supaya kita cepet-cepetan. Nanti yang duluan jawab itu akan mendapatkan hadiah dari Greenpeace Indonesia. Oke, sebentar. Mas Yasin, are you there? Jangan-jangan mana apa lagi? Sebentar ya. To speak. Halo. Yes. Ya, ini videonya bisa nyalain lagi nggak sih? Hah? Videonya? Seharusnya bisa sih. Kamu udah jadi co-host soalnya, Mas. Oh, ini aku save driving mode. Anjir. Kenapa tiba-tiba di save driving mode? Sebentar. Oh, kalau save driving mode berarti nggak nyala gitu? Nah, oke. Udah nyala belum? Udah. Aman-aman. Oke. Ya, jadi di sini bisa apa namanya, ngedetect gitu kalau kita bawa mobil. Oke. Iya. Nah, ini tadi yang aku bilang, kalau misalnya kita lihat marka ini dan ada mobil datang dari situ, kita harus berhenti dulu. Oke. Let's go. Ini kita di kawasan apa nih? Gedung-gedung sebelah kiri ini apa perumahan kah atau apartemen kah atau kantoran? Apartemen biasanya. Jadi ini kita di daerah namanya masih daerah station sih, Station Way. Beurs, Jaarbeurs kalau nggak salah namanya. Jadi di sini tuh kalau di depan ini ada semacam tempat kayaknya Utrecht. Jadi convention center. Lokasinya di Mas Yasin, ini tadi ada Zaidan yang nanya, karena kan ngelihat di kotanya kayaknya bersih banget. Itu pengelolaan sampahnya kayak apa sih? Do you know? Apakah kamu pernah lihat atau gimana? Jadi pengelolaan sampah di sini itu mereka setiap hari ada selalu tim sampah yang ngangkut. Jadi di sini tuh nggak ada. Kalau di negara-negara kayak Amerika tuh ada namanya garbage day kan, kita harus setiap hari apa gitu naruh sampah. Tapi di sini enggak. Jadi kalau di perumahan biasanya ada semacam tempat penampungan sampah underground yang bisa kita datengin tiap hari dengan kartu untuk naruh sampah. Dan biasanya dia tinggal angkut. Tempat penampungan underground yang memang harus dituju sama si orang-orang tiap rumah gitu?
Ya, jadi mereka dapat kartu aksesnya untuk naruh sampah, dan mereka naruh aja. Ya, aku juga gitu. Oh gitu. Oke. Semoga kejawab ya Zaidan tadi pertanyaannya ya. Mas Yasin, kita akan ngelewatin Universitas Utrecht nggak sih? Ini ada yang nanya Nafisyah. Atau udah kelewat? Enggak, sebenarnya kita juga pengen loh situ, cuman daerah arahnya beda. Jadi Oke, kita Universitas nggak Utrecht lewat itu ya. lokasinya di daerah timur, kita ke arah barat. Oke. Berarti kita nggak akan lewat ke sana ya. Iya. Oke. Selain Utrecht, ini kan kamu udah 4 tahun di Belanda ya, Mas ya. Ini ada Sandis yang nanya, selain Utrecht apakah kota lain sama seperti sana? Apakah kota lain sama seperti Utrecht nih, masyarakatnya pakai sepeda untuk mobilitas? Iya, well basically semua kota di Belanda pakai sepeda untuk mobilitas. Oke, basically semua kota di Belanda ya. 30% dari penduduk Belanda itu kantor pakai sepeda. Jadi, wow. 37%, lebih besar dari mobil, Mas. Mobil 30%. Oke. Kalau tingkat polusi udaranya di sana gimana? Apakah memang kamu berasanya lebih hijau dibandingkan di Jakarta ataupun kota besar di Indonesia dengan lebih kultur hijau, sepeda? Lebih bersih gitu ya udaranya ya? lebih bersih. Setiap kali aku balik ke Jakarta tuh kerasa sih, agak sedap. Nah ini kita baru masuk ke distrik Lombok namanya. Pintu masuknya kita lihat masjid. Jadi Lombok ini terkenal sebagai daerah yang multikultur karena emang didesainnya dari awal itu. Kenapa namanya Lombok? Memang diambil dari zaman kolonial. Jadi orang-orang yang di sini dulu tuh kerjanya di bidang-bidang perdagangan kolonial gitulah. Akhirnya kenapa ada di Lombok, karena dulu kan masih zamannya Hindia Belanda ya. Jadi diambillah nama Lombok ini. Dan yang menarik dari daerah Lombok ini, selain daerahnya itu multikultur, nama jalan di sini juga itu nama-nama tempat di Indonesia. Oh iya? Iya. Jadi ini Lombok depan, apa aja? Ini depan ada namanya Sumatera Strat. Depan ada Borneo Strat. Borneo Strat, oke. Ada Riau Strat, Java Strat. Jalan Tanjung Priok Strat ada di sini. Oh iya? Wow. Tapi itu ada juga yang parkir di jalur sepeda ya? Itu biasanya bongkar muat. Bongkar muat. Mereka dibolehin. Oke. Jadi ini tipikal perumahan lah di sini. Oh ini perumahan ya? Oke. Ini ada Mas Bagus nanya nih, motor jarang banget ya. Apakah pajaknya mahal, bahan bakarnya mahal, atau parkir mahal? Kalau parkir emang udah pasti mahal sih ya. Sebenarnya banyak motor deh. Cuman memang nggak dibanding sepeda, nggak sebanyak itu. Banyak sepeda kan. Tuh ada motor juga tuh. Jadi mereka di sini motor namanya Bromfits atau Snorfits. Jadi di sini tuh motor tuh dibatasin cc-nya sampai 50 cc atau kecepatannya dibatasin sampai 20 km per jam yang boleh lewat jalur sepeda. Dan platnya ada beda-beda juga. Plat itu ada yang warna biru, ada yang warna kuning. Berdasarkan apa perbedaannya? Kecepatannya. Kalau biru itu di bawah 20 km per jam. Dan itu kalau yang di bawah 20 km per jam boleh masuk jalur sepeda gitu ya? Iya. Ini kelihatan nggak jalan Bandung? Bandung Strat, oke baik. Jangan lupa beli pisang molen. Iya. Jatuh Bandung Stratnya kayak gitu, nggak kayak Bandung. Tapi ini tipikal perumahan Belanda, jadi rumah-rumah di sini biasanya kayak orang Indonesia bilangnya ruko ya. Di bawahnya tuh biasanya lantai satunya itu toko, dan di atasnya itu baru apartemen.
Oh, oke. Ruko gitu ya. Ya, 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 ya. Bandung Strat mirip Braga katanya. Oke. Kalau ini Banten Strat, Mas. Banten Strat. Oh, Bantam. oh, Banten Bantam. Strat. Oke. Bantennya kayak Banten. Oke. Tapi memang di sini karena apa ya? Tadi kan memang distrik Lombok ini dinamakan dari tahun 1800-an ya, ketika ya Indonesia masih Hindia Belanda. Jadi memang nggak cuma tempat-tempat di Indonesia yang dinamakan di sini, tapi nama-nama tokoh-tokoh kolonial Belanda juga nama-nama, jadi nama jalan maksudnya. Hmm. Jadi kalau kita lihat itu ya kita juga tahu nih siapa namanya, JP Kun. Oh, di Jan Pieterszoon Kun. Tapi di sana nggak ada itu ya, nggak ada menganggap JP Kun ini bagaimana dengan eh, genosida yang dilakukan di Indonesia gitu-gitu nggak sih? Kan Iya, lagi. jadi memang perdebatan banget karena di sini kan mereka juga menganggap sejarah mereka juga sejarah yang lumayan kelam ya. Jadi biasanya di beberapa monumen mereka kasih remarks gitu. Kalau misalkan JP Kun ini memang apa namanya, JP Kun ini memang orang yang kontroversi yang juga membantai banyak orang Indonesia. Perdebatan banget lah di situ sebenarnya. Okay. Tapi ya bedanya di sini mungkin mereka lebih mengambil sikap objektif ya. Jadi nama-nama yang baik juga diangkat. Jadi di sini juga ya Kartini juga ada nama jalannya, Kartini Strat. Karena lebih kontroversial ya, karena di sini Soekarno dianggapnya berontak kan. Jadi ya. ini orang biasa bongkar muat. Tapi kalau mobil nggak bongkar muat terus parkir di jalur sepeda ditilang tuh ya atau gimana? Ditilang pasti. Lagi pula di sini juga udah ada tempatnya buat sepedahan kan, buat parkir sorry. Nah tadi kalau ngomongin soal Indonesia, memang mungkin sejarahnya kalau kita lihat dari sisi Indonesia mungkin banyak yang kelam ya, karena memang mereka tidak they don't treat us well. Tapi sampai sekarang itu sebenarnya Belanda tuh masih merasa punya keterikatan kultur yang sangat besar ke Indonesia, karena kalau kita lihat dari sensus sendiri, dari 17 juta orang Belanda, sekitar 2 jutanya itu punya darah Indonesia. Jadi ada banyak banget orang turunan Indonesia yang tinggal di sini. Dan di Utrecht sendiri ada sekitar 10.000 orang turunan Indonesia yang tinggal. Jadi lumayan besar. Oke, karena tadi suaranya kurang jelas, aku ulang ya. Jadi meskipun terjadi apa kayak kita tuh sebenarnya relate sama sejarahnya dengan Belanda, dan meskipun apapun yang terjadi, orang Belanda tuh sekitar 2 juta gitu ya penduduk warga Belanda tuh masih ada hubungan darah dengan orang Indonesia. Aku mengulang perkataan tadi Mas Yasin soalnya agak kurang jelas dengan banyak angin. Iya. Jadi masih relate banget lah. Dan di sini untuk nyari barang-barang Indonesia tuh gampang. Indomie masih banyak. Orang juga suka makan nasi goreng di sini. Perdana Menterinya pun juga terkenal suka makan nasi goreng. Jadi lumayan relate lah. Nah, itu motor. Jadi ini kita meninggalkan daerah Lombok. Ini kita lagi lewatin kanal. Jadi ini jembatannya. Kalau ada kapal ini naik. Jadi ini jembatan angkat. Oke. Kayak Kota Intan ya. Iya. Ya itu kalau kita lihat di ujung situ tuh ada jembatannya juga. Masih berfungsi sampai sekarang. Ini
kan memang ini banyak yang komen langitnya biru ya, karena memang lagi cerah kan ya. Tapi nggak selalu seperti ini kan ya. Enggak. Besok badai. Jadi ini hoki banget hari ini. Besok forecast-nya tuh bakal ada storm. Jadi kita lagi menikmati aja nih before the storm. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan Jakarta, kalau Jakarta kan biasanya langitnya nggak biru karena polusi gitu kan. Maksudnya kita nggak bisa ngelihat jelas gitu kan. Biasanya abu-abu. Kalau di sana enggak ya. Di sana tuh memang kalau cerah ya biru gitu ya. Biru ya. Aku sih suka ngelihat meter-meter yang polutan itu yang biasanya lagi terkenal itu di Jakarta tuh aku lupa namanya. Ya biasanya kalau di Jakarta rate bisa sampai ratusan, kan sih paling 3 atau 5. Hah? Wow, oke. Rendah banget lah tingkat polusi di sini. Ya. Nah ini jalur sepeda ya, jadi lebar memang dibuatnya. Karena ini jalur utama ke daerah namanya Leidschrein, jadi yang aku bakal kunjungin buat kalian semua. Dan ini jalur utama untuk orang-orang yang bersepeda untuk menuju ke arah barat Utrecht. Jadi memang hari weekend pun ramai. Dan di depan kita ini tipikal perumahan di Belanda. Tadi kan yang kita lihat kan kayak ruko atau ya gedung-gedung 3 lantai, tapi ini nih kayak perumahannya. Kayak menteng lah. Oke. Dan di sini kita akan ke jalan yang namanya Fietsstraat. Kalau misalnya kata dalam Letterambu Fietsstraat ini, di jalan ini sepeda ini punya prioritas. Jadi kalau ada mobil yang lewat jalur ini dan ada sepeda, mobil itu harus ngalah istilahnya. Jadi dia harus ngekor di belakang. Aduh, itu seru banget ya. Perumahan tapi isinya sepeda. Dan ini enak, sunyi di sini. Biasanya nggak di Indonesia atau sendiri kan kalau berisik banget. Ya aku bakal kangenin mungkin ketenangannya deh. Bahkan di kota-kota kayak gini pun bisa sangat tenang kalau udah malam. Ini perumahan mahal kah? Kayak Menteng gitu atau perumahan biasa? Ini hitungannya lumayan mahal. Jadi di Belanda itu ada 2 tipe perumahannya. Satu perumahan kayak gini. Satu lagi namanya perumahan Kinex namanya. Jadi Kinex itu semacam social housing yang mereka bangun untuk orang-orang yang income-nya nggak tinggi. Jadi di sini UMR-nya di Belanda itu sekitar 2.000-3.000 euro ya. Gede banget, 30 jutaan. Tapi ya dibanding dengan biaya hidupnya mungkin memang nggak biaya hidup di sini juga tinggi ya. Jadi untuk orang-orang yang income-nya lebih rendah bisa apply ke social housing ini. Dan daerah yang kita kunjungi ini semacam daerah baru di situ. Punya social housing yang banyak. Ini Natasha nanya, kalau di sana pacaran nggak pakai adegan antar jemput ya, masing-masing bawa sepeda sendiri atau boncengan? Biasanya bawa sepeda sendiri. Aku nggak pernah pacaran di sini, tapi biasanya iya. Biasanya orang ketemuan di sentrum atau ya di sentrum cuma naik sepeda terus ya mereka jalan. Nggak ada di sini yang namanya jalan-jalan ke mall atau biasanya mereka nongkrong di taman atau makan. Di sana berarti semua orang ya 90% bisa naik sepeda ya. Kalau di Indonesia kan kita masih bisa menemukan orang yang nggak bisa naik sepeda gitu kan. Kalau di sana kayaknya nggak bisa naik sepeda tuh agak aneh mungkin ya. Ini anak kecil pasti. Dari kecil dia diajarin. Dan anak kecil naik sepeda sendiri tanpa orang tua juga apakah hal yang wajar, Mas Yasin? Wajar banget. Misalnya dia ke sekolah gitu-gitu ya. Nah, jadi ini kita ini jembatan. Jadi bentuknya kita lagi nanjak ini. Jadi kita akan menyeberang ini namanya Amsterdam Rijn Canal. Oke, jadi kita akan menyeberang kanal, jadi naik jembatan. Ini aku ngulang sedikit karena tadi agak sedikit nggak jelas. Oke, jadi alasan, jadi kan kadang-kadang suka ada nih di Jakarta kan malas naik sepeda karena naik turun kan jalannya ya. Kalau di sana ternyata naik turun juga gitu kan.
Iya. Tapi Dan orang tetap naik sepeda. iya. Ini jembatan baru. Jadi kita ke arah daerah Leidschendam ini. Ini nama jembatannya Daphne Schippersbroek. Diambil dari nama atlet Olimpiade Belanda yang juara beberapa kali. Oke. Kita seberang kanal. Ini kalau kita lihat, itu ada kapal lagi lewat. Oh iya. Jadi ini kanal yang menghubungkan Sungai Rhine dengan Amsterdam. Jadi sampai sekarang masih jadi kanal yang sibuk buat angkutan barang ini, kargo-kargo. Nah itu kalau di sebelah sana itu namanya daerah Leidschendam, daerah baru. Tapi kalau kita lihat di sini ya pinggir sungainya udah ditata di tempat jogging. Jadi pagi orang biasanya kalau lagi cuaca cerah ini banyak banget aktivitas yang bisa dilakuin. Karena pada keluar aja gitu ya. Ya, mereka yang penting keluar nikmatin matahari sebelum nggak bisa lagi. Soalnya ini udah penghujung cuaca panas banget kan. Jadi mulai minggu depan udah mulai turun cuaca. Harinya aja udah 11 derajat. Jadi minggu-minggu ke depan tuh bakal turun, mulai masuk musim dingin. Jadi orang menikmatilah dulu masa-masanya. Kalau misalnya musim dingin, itu salju kan ya? Terus orang masih sepedahan nggak? Apa gimana? Sebenarnya Belanda tuh tergolong jarang salju. Oh, oke. Belanda tuh paling sekali 2 kali setiap winter salju. Dan orang masih tetap sepedahan. Jadi walaupun dingin tetap sepedahan ya? Iya. Oh ya, ini dulu di bawah jalan ini jalan tol. Jadi dulu di sini ada jalan tol yang sempat membelah daerahnya. Tapi pemerintah Belanda bilang ya udah kita jadiin tunnel aja biar daerah ini bisa tersambung dengan baik dengan daerah yang lain. Jadi di sini tuh segitu care-nya dengan kualitas hidup kota. Jadi mereka mempertimbangkan banyak hal sebelum bangun jalan tol atau apapun yang bisa membelah kota. Karena budaya sepedanya kan udah sangat membudaya sekali gitu ya. Ada nggak sih kurir yang pakai sepeda, Mas Yasin? Ini ada pertanyaan dari Hanif. Ada ya? Di sini nih kita punya versi GrabFood-nya sendiri. Oke. Namanya Taus Busur, namanya Deliveroo. Uber Eats juga ada, dan mereka tuh biasanya juga pakai sepeda untuk antar-antar makanan. Dan banyak kurir-kurir lain juga yang ya di sini juga tukang pos juga pakai sepeda, semuanya pakai sepeda. Oke. Dan karena orang-orang udah banyak yang pakai sepeda, terus apa imbasnya sama si transportasi umum? Apakah di sini gimana? Justru tandeman. Jadi orang itu kayak tadi kita mulai di stasiun kan. 45% dari penumpang kereta di Belanda itu ke stasiunnya itu pakai sepeda. Jadi mereka itu menggunakan sepeda itu sebagai moda mix commuting lah istilahnya ya. Jadi naik sepeda ke halte bus, naik sepeda ke terminal. Mereka saling simbiosis mutualisme lah jadi istilahnya. Daripada pakai mobil ke stasiun, kalau di Indonesia kan kayak gitu tuh, kita naik kereta KRL misalkan ke Bintaro atau ke Bogor atau kemana. Setelah sampai Bogor atau Bintaro kita we're out of options kan, kita nggak, akhirnya harus pakai ojol lagi. Nah, iya. Di Belanda itu kita naik sepeda karena jaraknya juga ada ojol. Oke, mengulang ucapannya Mas Yasin, jadi sebenarnya memang ada mixed mode transportasi gitu ya. Misalnya dari rumah ke halte bus ataupun ke stasiun naik sepeda, terus kemudian ganti naik bus atau naik kereta, terus kemudian lanjut lagi naik sepeda gitu. Jadi memang tidak
nggak kayak dari kantor misalnya di Depok, misalnya di Jakarta gitu ya, dari Depok terus ke Sudirman naik sepeda gitu kan, sejauh itu ya juga gitu kan, tetap di mix gitu ya dengan si Orang Belanda transportasi juga umumnya capek ya. kalau sepeda sejauh Nah, itu. ya. Oke. Nah Jadi, ini tipikal social housing ya. Ini baru banget, belum ada 10 tahun. Jadi tapi kita lihat sendiri desainnya ya cantik lah. Dan tapi tetap sih rumah juga mikirin mahal. ada tempat parkir gitu ya, ada tempat buat jalan kaki dan sepeda gitu ya. Meskipun rumahan baru gitu. Jadi ini daerah Lexoran namanya, karena ada sekitar 100.000 orang yang tinggal di daerah ini. Emang baru banget dibangun mulai dari tahun 2000-an. Tapi ini jadi contoh yang bagus banget gimana caranya mereka ngedesain pemukiman baru tapi modern dan ramah pesepeda dan ramah pejalan kaki. Kalau kasus tabrakan sepeda ada nggak sih? Ini ada yang nanya Iva. Ataupun Ada. kecelakaan sepeda kali ya? Pasti banyak. Aku juga pernah sendiri sekali jatuh atau ketabrak. Oh Tapi iya, biasanya Mas itu Yasin dilihat dulu. videonya mati lagi. Nah, oke. Jadi kasus tabrakan sepeda itu juga tetap ada ya, gara-gara memang ya it's possible lah. Ini Inzaghi, boleh. nama jalan yang lumayan unik. Namanya Jalan Kecap. Apa? Jalan Kecap. Kecap. Iya. Wow. Jadi nama Belanda itu memang biasanya dia namanya itu tematik. Jadi ya kayak di Indonesia kan juga namanya biasanya nama binatang atau nama apa. Dan cara mereka mendesain daerah pemukiman mereka juga biasa gitu, nama jalan itu kalau ini jalannya berdasarkan apa namanya bahan makanan, jadi ada jalan kecap, jalan kari, jalan karamel atau apa. Oh iya. Iya. Tapi ini kita lihat sendiri daerah pemukimannya, jadi ya aku sih pengen tinggal tempat kayak gini. Dan biasanya di setiap daerah pemukiman pasti akan selalu ada taman atau playground. Di depan itu ada semacam playground buat anak-anak main. Dan apalagi hari Minggu biasanya sih orang-orang nongkrong ya. Tapi ini perumahan baru banget nih, udah ada 5 tahun. Jadi udah kelihatan kan gimana modernnya daerah yang didesain. Also apa namanya mempertimbangkan konektivitas sepeda dan jalan kakinya, dan ya intinya kualitas hidupnya diperhatikan, nggak cuma bangun rumah kok dijual gitu. Ya mimpi sih, semoga bisa tinggal di sini ya. Kalian juga mungkin bisa berkunjung. Amin. Ini aku juga lagi say goodbye juga karena Sabtu minggu depan aku akan pulang ke Indonesia permanen. Dan akan ya melihat apa yang saya bisa lakukan balik di rumah, berkontribusi untuk negeri loh. Amin. Semoga bisa kota Jakarta seperti kota-kota di Belanda dalam hal fasilitasnya dan juga ini ya public transport dan juga fasilitas buat pesepeda dan pejalan kaki. Nah ini kalau kita lihat di depannya masih bangun-bangun banget, jadi karena emang daerah baru ya, jadi mereka juga masih gencar untuk bangun-bangun tempat baru, daerah sekolah baru, segala macam ya, karena ini masih berkembang banget daerahnya. Tapi ini selalu jadi daerah percontohannya di Belanda kalau kita ngebangun daerah baru yang ramah
Kalau di depan itu ada semacam jalur busway-nya. Jadi Itu. daerah Lacalannya terhubung dengan kereta, terhubung dengan bus. Naik sepeda juga dari pusat kota cuma berapa menit. Jadi orang convenient banget untuk tinggal di sini. Kalau misalnya boleh dibandingkan sama kota di Indonesia, Utrecht ini seperti apa sih, Mas Yasin? Mungkin kan kita kayaknya nggak apple to apple ya kalau ngebandingin sama Jakarta. Tapi kalau misalnya kota di Indonesia tuh kayak apa ya? Bandung kah? Atau Jogja kah? Secara Kalau ukuran dan juga secara ukuran penduduk populasi? sih, kota yang lumayan kecil ya dibanding Indonesia. Penduduknya cuma 350.000. Oh Jadi gitu. ya kota Belanda tuh nggak gede. Amsterdam aja yang paling gede itu penduduknya cuma 800.000 orang. Jadi nggak ada sampai sejuta. Oh ya 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 ya. Dan tapi itu udah jadi kota keempat terbesar gitu ya di Belanda ya, si Utrecht ini ya. Iya, betul. Oke. Tapi yang penting sih kayak dari tadi kita ngelihat kayak koneksi kita dari pusat kota, terus ini kan kayaknya udah mulai agak ke pinggiran itu tetap terkonek bisa dilakukan dengan naik sepeda, bus dan segala macam ya. Iya, betul. Nah ini contoh mereka juga. Ini sekolahnya, salah satu SD di Leicesterain. Keren sih. Dan yang aku suka dari sekolah-sekolah di sini, mereka tuh mengencourage orang serta muridnya untuk naik sepeda. Jadi ini kan pintu depan nih, yang kita lihat di pintu belakang ya. Ini ada parkir sepeda banyak banget. Jadi di belakang sini tuh ada parkir sepeda. Benar-benar satu belakang buat parkir sepeda anak-anak ya. Jadi anak SD pun dari sini tuh udah diajarkan untuk naik sepeda sekolah. Jadi memang prosesnya dibuat untuk mandiri ya. Di sana yang jualan naik sepeda kayak di sini Starbucks keliling gitu ada nggak sih? Starling. Kopi, Ada minum. sih, enggak sih. Kayak Starling mungkin model Starling enggak, tapi biasanya mereka di sentrum ada aja sih yang biasanya jual popsicle atau apa sih namanya es Suriname kayak bilang. Mereka abang-abang jualan kartu SIM juga di sentrum biasanya ada tuh pakai gerobak gitu. Tapi gerobak yang bagus ya. Tadi kan kita juga, nah ini kan banyak juga mobil ya sebenarnya sebelah kiri. Ini mobil dari tadi kan kita ngelihat soalnya kan orang naik sepeda, terus tadi ada beberapa naik motor. Nah mobil ini dipakai biasanya orang-orang tuh buat apa dan kapan sih? Nah, yang enak dari Belanda ini kita sebenarnya orang tuh pakai mobil tergantung kebutuhan gaji nggak tiap hari. Jadi orang memang punya mobil di sini, ya. Tapi biasanya mereka pakai mobil kalau misalkan mau jalan-jalan jauh atau bukan yang apa namanya buat keseharian mereka karena di sini satu bensinnya mahal. 1 liter bensin di sini itu udah 1,5 euroan. Jadi sekitar 25.000 liter. Wow. Terus parkir juga lebih mahal, jadi orang juga kayak ngapain kita bayar parkir sampai berpuluh-puluh euro dibanding naik sepeda gratis parkirnya bahkan. Dan di sini juga kalau kita naik sepeda sama kantor tuh di reimburse biayanya. Hah? Biaya apanya? Ya. Jadi di Belanda itu ada namanya Toeslag untuk biaya traveling kita ke kantor. Itu kewajiban kantor untuk biayain kita. Jadi tiap kilometer itu dibiayain 20 sen. Kita dapat allowance untuk traveling. Gitu. Nah, tapi itu semua moda sama. Jadi naik public transport satu ya, sama naik public transport, naik sepeda, naik mobil, 19 sen allowance-nya. Tapi kalau kita bandingin ya daripada kita pakai mobil terus biayanya tinggi dan allowance cuma 20 sen per kilometer, mending naik sepeda.
Dengan disimpan expired. uangnya, disimpan uangnya, kita bisa beli sepeda baru, dibayarin kantor, tax free, dan biaya baikin sepedanya juga dibayarin kantor di sini. Ah gitu. Jadi di sini emang banyak insentif. Jadi orang-orang yang kerja itu biasanya, bukan biasanya, memang diwajibkan untuk dapat allowance traveling. Oke. Nah ini kita sekarang ada di sentrumnya Leicester ini. Ini daerah juga baru banget. Dibangun tahun 2014-2013. Oke. Jadi ini semacam TOD-nya. Kalau kita lagi di Indonesia kan lagi Rame nih ya. banget lah itu ya, istilah transit oriented development. Tapi ya menurutku di Indonesia dari konsep yang sebenarnya itu masih jauh. Tapi ini contohnya cara kita bikin TOD. Jadi di dekat sini tuh ada stasiun kereta, stasiun kereta Leicester ini. Dan di sekitar daerahnya itu mereka yang ngedesain kayak gini, blok-blok petanya. Jadi apartemen atau toko untuk lihat petanya. Nih. Jadi di sini nih stasiun. Jadi kita lagi di daerah sini kalau nggak salah. Ya, sini. Dan di daerah ini nih blok-blok yang walkable ini adalah apartemen dan toko. Jadi orang mau ke supermarket, mau belanja, mau naik bus, naik kereta bisa dari sini. Jadi semuanya ya TOD inilah contohnya sebenarnya yang harus bisa diimplementasiin. Dan daerah ini juga pedestrianize, buat sepeda. Dan mahal sebenarnya. Prestisius banget lah karena dekat stasiun kan. Semakin dekat stasiun di sini semakin mahal. Jadi Oke. Jadi inilah konsep TOD yang memang sebenarnya ya. Iya. Orang kemana-mana terkoneksi gitu ya. Dan sini juga ya kayak gini, mobil juga ngalah kan kalau misalkan kita nyebrang. Jadi ya it's a combination of everything yang membuat Belanda jadi friendly ini dan Utrecht jadi contoh yang bagus gitu. Tadi bener sih, aku juga mau nanya nih yang Mas Bagus nanyain. Tadi ada tulisan gratis parkeren, itu untuk di daerah TOD-nya itu ya? Halo, Mas Yasin? Mas Yasin? Tunggu. Ini aku yang nge-hang atau Mas Yasinnya yang hilang? Halo. Mas Yasin? Ya. Ada? Bentar. Videomu nge-freeze. Dan kamunya hilang. Oke, sambil nunggu Mas Yasin, aku mau bagi kuis lah ya. Sambil nunggu Mas Yasinnya. Oke, pertanyaan pertama. Untuk menjawab pertanyaannya, tinggal tulis aja di chat room-nya. Ada 5 orang pertama yang akan mendapatkan hadiah dari Greenpeace Indonesia. Pertanyaan pertama, jadi buru-buruan ya. Mas Yasin sebentar ya, aku gelar kuis dulu nih. Tadi kan kita mulai dari stasiun ya, dan di situ adalah parkir terbesar dari sepeda di dunia. Berapakah kapasitas sepeda yang tadi pertama kali kita lihat? Oke, udah banyak yang masuk. Oke, jawabannya adalah benar semua nih. Hampir semua benar maksud saya. Jawabannya adalah sekitar 33.000 ya. Berarti Sasha, terus kemudian selain Sasha ada Rivaldi, Natasha, Debbie, sama Fatih Afif ya. Boleh chat saya secara private. Bentar, aku tulis dulu, catat dulu namanya. Sasha, terus kemudian Rivaldi, terus kemudian Natasha,
terus Debbie, dan satu lagi Fatih Afif. Boleh chat ke saya secara private ya, alamat sama nomor telepon ya. Secara private langsung chat ke Jakarta Good Guide ya, alamat sama nomor telepon. Tadi yang saya sebutin Sasha, Rivaldi, Natasha, Debbie, sama Fatih Afif. Silakan. Oke. Nah, sekarang kita sudah terhubung lagi sama Mas Yasin. Silahkan dilanjutkan. Ya, jadi sebenarnya kita sekarang ada di pusat daerahnya Leidschendam. Jadi ini nama tempatnya Belgiëplein, alun-alun Belgia. Aku juga nggak tahu kenapa namanya Belgia. Cuman ini ya cara mereka ngedesain pemukiman daerah baru ya. Jadi mereka bikin alun-alun, bikin plaza, tempat duduk kayak gini, di belakang ada air mancur. Terus ya ada kayak semacam patio atau kan patio atau alfresco untuk orang-orang nongkrong di depan buat makan. Apalagi lagi cuaca lagi cerah. Orang Belanda itu suka banget namanya keluar dan duduk dan nongkrong. Mereka sekedar minum bir atau jarang makan bahkan kalau makan siang. Ya. Dan ini biasanya jadi tempat yang sentralnya untuk orang ngumpul gitu loh. Jadi di mana-mana sama kayak gini, ini tipikalnya. Jadi orang biasanya tiap daerah itu bisa punya sentralnya. Dan kalau di hari weekend kayak gini, orang biasanya datang untuk kumpul. Nah, begitu. Oke. Bentar. Nge-freeze lagi nih. Mas Yasin. Bentar ya. Are you there? Suka ada lagi pertanyaan. Bentar. Mas Yasin, tadi nge-freeze lagi. Gimana? Oke. Sinyalnya agak Sinyalnya ya, kayaknya sinyalnya ya. Apa karena udah nggak di sentral kota ya? Coba lihat aku ada free wifi di sini. Tetap nyarinya free wifi ya? Ada dong. Berarti di Belanda itu free wifi common ya? Kalau nggak salah kemarin soalnya kita bikin tour London tuh, di London tuh nggak biasa gitu ada free wifi. Kalau di sana biasa ya? Ya common di dalam kereta, di dalam bus. Kalau di sentrum kayak gini mereka biasanya ngasih free wifi. Jadi kalau kita nggak punya nomor pun masih convenient lah untuk. Oke, berarti kalau misalnya kamu juga jalan-jalan ke Utrecht masih bisa lah ya pakai wifi lokal. Iya, betul. Nah, yang bangun kawasan Oke. Yang bangun kawasan ini ya. Ya. Videonya udah oke. Connect. Sip. Okay. Ya, yang bangun daerah ini kombinasi antara Pemkot dan developernya. Jadi biasanya Pemkotnya yang nge-laid out plan-nya. Jadi kayak gini, udah jalannya kayak gini, atau namanya perumahan yang di mana, atau di mana ada developer juga diundang untuk bangun daerahnya. Tapi biasanya Pemkotnya dulu yang nge-laid out plan awalnya, terus baru developer ngikut mau konsepnya gimana. Kalau di Indonesia kan enggak ya. Kadang developernya udah bangun sendiri aja dengan konsep mereka masing-masing. Di sini pemerintahnya aktif untuk ngedesain daerah yang ya livable kayak gini gitu loh. Jarang-jarang ada tempat kayak gini di Jakarta kan. Oke, Mas Yasin, ini kita di Jakarta udah hampir mau maghrib. Mungkin sisa 5 menit, 10 menit. Nah, cerah bro. Oke. Jadi enak banget. Ini ada beberapa pertanyaan yang pertanyaan. Ya, boleh. Ada Dian, pernah macet karena sepeda nggak sih Mas? Macet tuh pernah. Konsep yang seperti apa sih di sana? Biasanya kalau macet mungkin karena lampu merah ya. Apalagi kalau di jam sibuk itu banyak orang-orang yang pulang kantor dan mereka naik bersepeda. Kalau tadi di pusat kota Utrecht itu kalau ada lampu merah biasanya ngantri panjang banget.
Hmm. Tapi macetnya nggak kayak Jakarta yang macetnya bisa stuck berlama-lama ya. Kalau lampunya hijau udah lancar. Oke. Jadi ya jarang sebenarnya. Jadi karena lampu merah ya, ngantri berarti ya. Iya. Terus udah gitu nih ada Nafisah yang nanya. Dari tadi tuh dia nggak ngelihat pom bensin. Memang kita nggak lewat atau memang jarang? Sini aturannya strict banget untuk pom bensin. Jadi di daerah pusat kota tuh hampir nggak boleh ada pom bensin. Karena kan kalau kita tahu sendiri pom bensin itu kalau misalkan udah sekali dipasang, Mhm. harus ya apa kalau mau dibongkar tuh susah lah karena polutan segala macam. Jadi pom bensin itu biasanya lokasinya itu di luar kota. Uh, di dekat-dekat jalan tol atau di mana-mana yang jauh dari pemukiman juga. Hmm. Oke, nah ini ada Dian juga nanya pertanyaannya bagus nih. Kalau untuk teman difabel fasilitasnya gimana ya? Mengingat transportasi umum kan nggak langsung depan rumah ada tuh. Jadi di sini itu disabled orang-orang difabel bisa nelpon namanya Bird Bus untuk menjemput mereka ke stasiun dekat. Jadi ada kayak van gitu, kayak Transjakarta kan ada Transjakarta Care. Dan Mhm. di situ biasanya kalau udah kita sampai stasiun biasanya langsung di treat sama staffnya untuk masuk ke kereta, untuk tujuannya kemana, dan untuk stasiun tujuan biasanya juga udah disiapkan petugasnya untuk menjemput mereka, untuk bawa mereka ke tempat-tempat yang mereka pengen. Uh, Hmm. dan kalau ya intinya dikasih semua sih, lebih friendly juga. Dan di sini kalau udah soal infrastruktur benar-benar diperhatikan ya, kayak misalkan trotoar itu nggak boleh lebih tinggi dari 10 cm tingginya. Karena kalau dia lebih Hmm. tinggi dari 10 cm kan susah untuk orang-orang yang punya atau pakai kursi roda atau kereta Hmm. bayi gitu. Mhm. Jakarta kan masih tinggi banget, kalau kita lihat kan kansin trotoarnya itu untuk nanjak harus susah. Di sini orang yang harus pakai kursi roda bisa mandiri sih bahkan. Oh gitu. Oke. Nah ini mungkin lebih ke pengalaman pribadi ya. Paling banyak genjot pernah berapa kilo sehari sama pengalaman yang tidak terlupakan dalam bersepeda di Belanda. Aku pernah sekali sepedahan sampai Antwerpen, itu di Belgia. Hah? Itu bisa ya? Iya, bisa. Di sini kan Belanda kan termasuk daerah Schengen ya. Jadi border itu doesn't exist basically. You can go to other. Ya kita bisa jalan-jalan ke negara lain tanpa ada border control. Jadi aku pernah dari Breda itu memang dekat dari Antwerp. Ya dekat situ 70 kilo, tapi aku sepedahan waktu itu usang banget. Jalan-jalan. Oke. Dan Dan fasilitasnya ada gitu sih, jalur sepedanya ada? ada. Nggak Dari putus ya? nggak, dari di Belgia ya mungkin jokesnya di sini orang Belanda tuh bilang Belgia tuh war zone karena jalan jelek. Jadi biasanya kalau udah habis perbatasan itu sampai Belgia biasanya jalannya langsung gujruk-gujruk. Tapi technically flawless sih, bisa naik sepeda lah kalau gitu. Kalau di Belgia aja disebut war zone, apalagi kalau di Indonesia ya, orang Belanda kesini ya, naik sepeda. Iya. Oke, kayaknya cukup sekian Mas Yasin. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman nih yang masih standby nonton. Ya, Terakhir, yang bisa dipelajari apa buat Jakarta atau di Indonesia? untuk kalian yang di Jakarta, pertama terima kasih banget udah nonton. Aku juga senang banget akhirnya bisa menunjukkan bagaimana caranya kita di Belanda bersepeda setiap hari. Untuk ya setidaknya aku bisa kasih tunjuk gimana sih lifestyle di sini yang lebih sustainable. Aku sih melihat Jakarta udah punya embrionya untuk memulai. Mungkin bagi kita yang udah lagi nonton, mungkin yang harus masih kerja atau apa namanya daerahnya udah setidaknya udah bisa sepedahan ya, dimulai aja pelan-pelan. Sekalian juga mendorong pemerintah kita juga untuk membuat tempat kayak gini. Kita juga pengen kan tempat tinggal kayak gini ada di Jakarta. Aku juga pengen. Betul. Jadi Betul. kalau misalkan kita bisa terus menyuarakan ini, apalagi aku juga biasanya kalau kalian follow aku di Twitter juga, kayaknya udah bosen kayak ngeliat aku nyinyir atau komplain. But kita bisa mencoba hal yang baik seperti ini, dan dengan bersepeda itu adalah salah satu jalan yang pertama yang bisa kita lakukan. Jadi aku juga sebenarnya pengen bawa sepeda pulang ke Indonesia ya. Tapi untuk kasih contoh kalau misalkan ada. Oke.
Baiklah kalau gitu. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Kalau gitu Mas Yasin, Ya. sampai ketemu di Jakarta. Yang lainnya silahkan kalau ingin mengucapkan terima kasih untuk Mas Yasin, kalian bisa meng-unmute mikrofon, udah bisa dibuka. Mungkin bisa ngucapin terima kasih dan sampai ketemu di Jakarta. Thank you Mas Sehat-sehat, Yasin Mas atas Terima kasih Mas sharingnya. Yasin. Hati-hati Hati-hati waktu jalan perjalanan pulang ke pulang. Jakarta Sampai dan ke pulang ke Jakarta. rumahnya. Mas Yasin. Hati-hati. Thank you Mas Yasin. Terima kasih Mas Di Jakarta sih. Kalau ada Terima waktu di kasih, Jakarta Mas Yasin. kita adain Nah, kalau saya ngobrol-ngobrol. follow saya di Twitter dan Instagram. Oke Mas Yasin. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you, Wel, Sampai Mal. ketemu lagi. Iya Mas Yasin, Thank you, hati-hati. Bye. Udah. Wah, mantap. Capek nggak? Lumayan. Nah, udah ada pengalaman. Masih ada yang juga, Oke. masih ada lah. Itu tadi total berapa kilo Mas Yasin? 6-7 kiloan. 5-6-7 kiloan. Ya, tapi ini biasa sepedaan, aku nggak merasa capek. Enjoy lah. Oke. Baiklah kalau gitu hati-hati di jalan pulangnya. Kita ketemu di Jakarta ya. Oke, minggu depan balik nih, tanggal 3. Jadi, Siap. Hati-hati jalan baliknya. Terima kasih juga Mas Bondan. Terima Mas kasih. Yasin. Mas Bondan, makasih banyak ya.